Sabang orang tua menjadi Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, Pupusia namai. Tolong aku, si sobawaku, sasada hodo Tuhati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami merasakan berkat-Mu melalui nafas kehidupan, kesehatan, hari baru dan berkat baru pada hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Tuhan yang mengajari kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 8 Mei 2025, diambil dari kitab Yesaya pasal ke-9 ayat yang ketiga. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membebaskan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan, dan pengaruh dosa. Banyak orang merasa terbelenggu oleh berbagai masalah hidup, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau bahkan perasaan terjebak di dalam dosa dan kecemasan. Yesaya 9 ayat 3 berbicara tentang pembebasan besar yang Tuhan janjikan untuk umat-Nya. Pembebasan ini adalah manifestasi dari kuasa Allah yang mengalahkan segala bentuk penindasan dan penderitaan umat-Nya. Kuk, gandar, dan tongkat penindas adalah simbol penderitaan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kekuasaan asing. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji untuk membebaskan umat-Nya dari penindasan yang berat, membawa kedamaian sejati, dan memulihkan hidup mereka. Pesan ini memberikan harapan bagi umat Tuhan bahwa meskipun berada dalam penderitaan, ada janji pembebasan yang pasti sempurna di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, janji pembebasan ini adalah sesuatu yang pasti. Seperti yang terjadi pada zaman Midian, ketika bangsa Israel dibebaskan dari penindasan bangsa Midian yang sangat berat. Ini sekaligus adalah gambaran pembebasan yang akan terjadi ketika Mesias datang. Bahwa Allah berjanji bukan hanya untuk memberikan pembebasan dalam bentuk fisik, tetapi juga kedamaian batin dan rohani yang akan menghapuskan segala penderitaan. Saudaraku yang terkasih, melalui Yesus Kristus, kita telah menerima pembebasan yang sejati. Pembebasan itu
memberikan kita kebebasan dari belenggu dosa, dan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Selain pembebasan dari dosa, Kristus juga membebaskan kita dari ketakutan dan kecemasan. Karena ketakutan dan kecemasan seringkali menjadi belenggu yang menghambat kita untuk hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Melalui karya keselamatannya, Yesus memberi kita hidup yang kekal bersama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pembebasan ini tidak hanya mengubah status kita di hadapan Allah, tapi juga mengubah cara hidup kita setiap hari. Kita dibebaskan untuk hidup dalam kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan. Pembebasan ini memberi kita tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajari kami agar kami selalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini agar kami pakai selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam aktivitasnya, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam cita-cita dan harapan, serta masa depan mereka. Biarlah mereka selalu takut akan Engkau dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa buat setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam tahun transformasi ini, biarlah Tuhan, gereja-Mu dapat melaksanakannya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, berikan umur panjang, kesehatan, dan juga sukacita. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah tubuh jiwa roh mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dengan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berbeban berat, Tuhan berikan solusi yang terbaik agar mereka merasakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga ya Tuhan bangsa kami, agar senantiasa hidup dalam kesejahteraan lewat pemimpin bangsa kami yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan bersama dengan kita. Shalom.